Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan kenaikan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin menjadi 5,75%. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat mendapat tekanan besar akibat arus modal keluar dan kuatnya dolar Amerika Serikat. Menurut Destri, kebijakan tersebut mulai membuahkan hasil. Setelah penyesuaian suku bunga, arus modal asing berangsur kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia, baik melalui surat berharga negara maupun sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI). Namun untuk mencegah biaya kredit semakin mahal dan membebani dunia usaha, BI juga melonggarkan kebijakan makroprudensial, yakni melonggarkan hampir 500 triliun rupiah likuiditas ke perbankan agar keran kredit tetap mengalir. Hingga Juni 2026, nilai insentif likuiditas yang digelontorkan Bank Indonesia mencapai sekitar 479 triliun rupiah. Dana ini diharapkan dapat menjaga penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas meski suku bunga acuan sedang tinggi. Di mana kita juga memberikan tambahan likuiditas kepada bank. Jadi kalau bank, dia akan menyalurkan pada sektor-sektor strategis, termasuk sektor yang mendukung program-program pemerintah, tentu dia akan mendapatkan insentif dalam bentuk pengembalian dana mereka yang mestinya ditaruh di Bank Indonesia dalam bentuk giro wajib minimum, kita kembalikan kepada bank. Makanya kalau kita lihat pertumbuhan kredit bank di posisi bulan Mei kemarin itu sudah mencapai di atas 12%. Peneliti KOR Indonesia Yusuf Randy Manilet menilai, hingga kini dampak kenaikan suku bunga mulai dirasakan masyarakat melalui potensi naiknya bunga kredit termasuk KPR dan pinjaman usaha. Di sisi lain, pemerintah dan korporasi juga akan menghadapi biaya pendanaan yang lebih tinggi. Tanpa kenaikan suku bunga, nilai tukar diperkirakan bisa tertekan lebih dalam dari kondisi saat ini yang masih berada di level Rp18.000 per dolar Amerika. Pada saat yang sama, Bank Indonesia perlu memastikan pelonggaran kebijakan likuiditas makroprudensial benar-benar mendorong penyaluran kredit ke dunia usaha, agar suku bunga tinggi tidak membuat aliran pembiayaan terhenti. Pemerintah juga dinilai perlu lebih agresif memberikan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu industri yang paling tertekan akibat suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah. Tanpa dorongan permintaan, likuiditas yang tersedia ditakutkan hanya akan mengendap di perbankan. Khusus yang mengkompensasi kenaikan suku bunga acuan. Misalnya kan kita belum bisa menemukan sampai sekarang misalnya ada subsidi untuk kenaikan bunga KPR misalnya, itu kan belum ada gitu. Padahal itu kan yang berkaitan langsung dengan dampak kenaikan suku bunga acuan gitu. Apakah insentif yang dilihat dari mengkompensasi kenaikan suku bunga acuan? Saya kira memang belum gitu. Karena sekali lagi pemerintah memang menyasarnya secara lebih umum dan ruang gerak fiskalnya pun juga relatif terbatas gitu. Meski demikian, Yusuf mengingatkan Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah tetap perlu memberikan dukungan fiskal, menjaga daya beli masyarakat, dan menghindari kebijakan yang dapat memicu sentimen negatif di pasar keuangan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.